Yo, what's up guys, welcome to the screen. Sekarang mari kita ngobrol santai tentang nasib Kang the Conqueror dan juga Avengers Kang Dynasty di Marvel Cinematic Universe. Kita tahu sendiri bahwa Kang Dynasty udah diganti judulnya menjadi Avengers Doomsday. Bahkan sosok Dr. Doom sendiri pun udah dimunculkan, sosok Robert Downey Jr. Ada pro kontra lah kemunculan tersebut, tapi sekarang mari kita fokus dengan beberapa pendapat teman-teman di kolom komentar. Ada yang bilang, "Bang, gue pengen banget ending yang bahagia dan ending yang jelas untuk karakter Kang di Marvel Cinematic Universe." Apalagi sebelumnya dia ini digadang-gadang sebagai main villain dari Multiverse Saga. Nggak mungkin dong cuman di ending di Loki season kedua aja yang hilang gitu. Kita cuman dikasih waktu untuk berimajinasi aja. Oh, itu udah dicabut sama TVA. Oh, ini kayak kurang puas. Gue juga cukup setuju sebenarnya. Kalaupun memang Dr. Doom ini nantinya akan menjadi main villain, dan memang dia juga dalam komiknya adalah main villain di Avengers Secret Wars, tapi setidaknya diperlihatkanlah nasib dari Kang ini. Nggak cuman yang kita lihat di ending season kedua Loki, dimana si Kang kecil itu nggak dapat bukunya, yang akhirnya membuat dunia baik-baik saja, lurus aja di Secret Timeline, nggak ada Kang. Akhirnya juga beberapa varian Kang dicabutin sama TVA. Itu kayak agak kurang gitu ya. Kita pengen banget ada beberapa hubungan antara Dr. Doom dan juga Kang. Nah, ngomongin soal Kang Dynasty, Kang the Conqueror, gue baru aja dapat bocoran dari orang dalam di beberapa akun-akun Twitter yang sangat terpercaya, yang menyebarkan plot sebenarnya dari film Avengers Kang Dynasty kalau itu beneran dibuat. Dan sekarang gue akan bacakan artikel dari situs comicbook.com, di mana di sini bahasa Inggris, dan kita akan artikan dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih plot detailnya seperti ini guys. Menurut rincian ini, ketiga Spider-Man akan terungkap sebagai makhluk jangkar dari alam semesta mereka masing-masing bersama dengan Logan dan beberapa makhluk jangkar lainnya, termasuk ada Nicolas Cage sebagai Ghost Rider. Wow. Di dalam film ini nantinya TVA mulai mengumpulkan makhluk jangkar dari seluruh multiverse karena TVA percaya bahwa merekalah satu-satunya yang cukup kuat untuk mengalahkan Dewan Kang. Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield adalah anchor untuk realitas mereka masing-masing, sementara Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland akan menjadi anchor untuk Earth 616. Oh my god. Nah, film ini dimaksudkan untuk memiliki cakupan yang lebih kecil dibandingkan dengan event Secret Wars nantinya, yang lebih berfokus pada Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland, Tobey Maguire, dan juga Andrew Garfield, serta ada Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman, dan makhluk jangkar lainnya seperti Ghost Rider yang diperankan oleh Nicolas Cage. Rencananya adalah bahwa mereka semua pada akhirnya akan gagal, yang menyebabkan runtuhnya multiverse dalam penciptaan Battle World oleh Kang. Nah, hal ini kemudian akan menyiapkan panggung untuk Secret Wars, di mana karakter MCU lainnya dan juga tokoh multiverse lainnya akan berkumpul di Battle World. Oh my god, ada Battle World ya guys ya. Dan kami juga mendengar bahwa versi terbaru dari para pahlawan terkuat bumi ini tidak akan memiliki peran yang signifikan sampai nanti di event Secret Wars. Oh my god, ini keren banget sih kalau memang benar terjadi gitu ya. Ya, meskipun gue juga nggak masalah sih ada Dr. Doom, tapi seandainya nih kita putar balik ke masa lalu gitu, Jonathan Majors nggak bikin masalah, itu waduh ini bakal keren banget gitu ya. Dimana kan kita udah kenal banget sama Kang. Development karakternya dari pertama kali muncul sebagai Yuri Mins di Loki season yang pertama, akhirnya sengaja meminta dibunuh oleh si Sylvie, akhirnya dia dengan konsep time loom tersebut yang membuat dia kembali hidup lagi, mempermainkan waktu. Loki sampai mengalami sistem yang namanya time sleeping, bolak-balik. Meskipun sudah berusaha keras, ujung-ujungnya Loki ini tetap berhadapan dengan Yuri Mins di waktu awal mereka bertemu, dan itu keren banget. Dan akhirnya setelah itu kita akan melihat perkembangan dari Kang nantinya di film-film selanjutnya, dari Avengers Kang Dynasty lanjut lagi ke Avengers Secret Wars. Nah, itu kalau Jonathan Majors nggak bikin masalah. Oh ya, ngomongin soal Jonathan Majors, gue pernah beberapa baca artikel dan juga beberapa wawancara yang mengatakan bahwa sebenarnya Jonathan Majors setelah mendengar bahwa Robert Downey Jr. kembali sebagai Dr. Doom, dia menyesalkan dan sangat-sangat menyayangkan gitu ya. Dan dia sekarang udah sosoknya kayak udah siap memerankan lagi, tiba-tiba Marvel kayak mendepak dia aja segitunya gitu ya. Serba salah ya.
Kalau kalian bela siapa gitu ya? Apakah kalian bela Jonathan Majors atau kalian pengen Marvel ini mengampuni dia dan toh untuk kita sendiri juga ada masalah gitu ya? Dengan resiko akhirnya mungkin di cancel di beberapa negara atau di beberapa tempat, atau kalian memang mendukung dengan Marvel akhirnya memutar balik menjadi akhirnya memunculkan Dr. Doom yang akhirnya juga diperankan oleh Robert Downey Jr. yang juga penuh pro dan kontra juga sebenarnya gitu ya. Nah, menurut kalian setuju yang mana? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Kalau gue sih serba salah, pusing juga sekarang gitu ya. Dalam satu titik memang sebagai perusahaan Disney ataupun Marvel Studio tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar karena netizen di luar sana tuh ada aja yang bikin isu-isu kalau memang Jonathan Majors tetap lanjut sebagai Kang. Itu pasti banyak banget nyinyiran-nyinyiran yang membuat film ini akhirnya flop juga kan. Apalagi ini ngomongin soal puncak dari Multiverse Saga. Kalau gagal, gimana nasib dari MCU selanjutnya gitu ya. Dan keputusan tepat menurut gue untuk memunculkan Dr. Doom karena memang Dr. Doom yang menjadi main villain di Secret Wars baik di dalam komiknya gitu ya. Tadinya memang Marvel kayaknya bakal berimprovisasi lah dengan yang namanya Secret Wars ini yang membuat Kang juga akhirnya punya sesuatu yang luar biasa gitu ya. Tapi memang sosok Kang terbukti nggak terlalu ikonik sebagai villain, nggak kayak Thanos. Thanos kan juga ada sisi baiknya, bla bla bla. Kadang di satu orang belain dia gitu ya. Nggak terjadi sama sosok Kang the Conqueror. Terbukti bahwa dengan hadirnya dia di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dan itu adalah kuncinya dia sih menurut gue ya. Setelah film Ant-Man and the Wasp: Quantumania tergolong flop, sosok Kang pun yang dianggap ngeri banget ternyata ya gitu doang gitu ya, di development ceritanya gitu doang, development karakternya gitu ya, yang akhirnya membuat kita nggak respect kan setelah itu dengan sosok Kang the Conqueror gitu. Barulah rilis Loki season kedua yang cukup memperbaiki image dari Kang ini, yang membuat dia cukup mengancam dan penonton udah mulai tertarik lagi. Tapi jujur, kalau memang melanjutkan Kang ini sebagai main villain yang cuman kita lihat kayak manusia biasa yang pakai armor canggih aja gitu, kayak kurang menantang. Jadi kayak gue bisa memprediksi kalau dilanjutkan Kang, walaupun Jonathan Majors gak ada masalah pun, tetap Marvel nggak terselamatkan sih di era Multiverse Saga ini gitu ya. Jadi walaupun gimana pun ceritanya ya, meskipun sebagus apapun, untuk main villain Kang the Conqueror khususnya diperankan oleh Jonathan Majors nggak terlalu menantang. Tapi memang gue setuju dengan orang-orang sebelumnya mengatakan bahwa mereka pengen ending yang sempurna untuk Kang. Gimana ceritanya? Nah, itu nanti tugas dari Marvel. Gue setuju sih, tetap mereka dijadikan ending di Doomsday. Bisa saja nanti di separuh film itu akan diceritakan bahwa bagaimana Dr. Doom punya hubungan erat dengan Kang the Conqueror, bagaimana TVA membasmi mereka semua tuh digambarkan. Gue lebih setuju. Terserah mereka mau recast, bukan Jonathan Majors lagi, atau dengan sosok lainnya gitu, terserah. Tapi yang jelas bahwa harus ada kisah yang sempurna. Di Loki season kedua aja tuh nggak cukup. Dan keputusan paling tepat menurut gue adalah tentu recast. Recast karakter Kang ini kalau memang nggak memunculkan Majors lagi, dan diperankan oleh orang lain, akhirnya si Dr. Doom versi Robert Downey Jr. ini cekcok, bacot-bacot gitu, dikalahkan gitu. Akhirnya dengan Dr. Doom yang juga mampu menguasai multiverse, akhirnya mereka bertarung dan multiverse itu sekarang miliknya Dr. Doom. Nah, terserah gimana mereka ceritanya. Yang jelas adalah ending dari sosok Kang ini harus jelas gitu ya. Nah, sekarang mari kita ngobrol soal plot cerita yang memang kabarnya akan mendatangkan lagi 3 Spider-Man dari versi Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Tom Holland. Mengejutkannya juga adalah Tom Holland akhirnya diputuskan sebagai anchor being ataupun makhluk jangkar dari Earth 616. Ada banyak teman-teman yang kayak di kolom komentar gue bilang bahwa anchor being kita siapa gitu. Gue tuh lebih cocoknya adalah Tony Stark kayak gitu kan. Dia kan udah meninggal, pengorbanannya luar biasa. Ada juga yang bilang bahwa Kevin Feige pernah bilang bang di beberapa wawancara bahwa Doctor Strange yang menjadi anchor being dari Earth 616 gitu. Nah, terbukti dari plot ini meskipun memang masih bocoran dan juga sifatnya rumor, kali ini gue cukup setuju dengan plot ini memilih Spider-Man Tom Holland sebagai anchor being dari Earth 616 karena dia adalah sosok yang penggemarnya banyak banget di luar sana, juga sosoknya masih muda dan banyak yang berkorban demi dirinya gitu. Tony Stark pun meninggal dan juga pengen mengembalikan setengah makhluk semesta yang hilang itu ya gara-gara melihat foto Tom Holland kan. Jadi itu salah satu faktor terkuat kenapa Tom Holland lah yang menjadi anchor being dari Earth 616. Gue setuju banget gitu ya. Nah, plotnya ini udah manis banget. Konsep jangkar itu pun akhirnya udah dikeluarin di Deadpool and Wolverine. Dan nantinya akan berlanjut di Doomsday. Nah, yang menarik juga adalah Nicolas Cage sebagai Ghost Rider akan menjadi sebuah kejutan dan fanservice di Kang Dynasty.
kita ngefans banget kan dengan Ghost Rider versi Nicolas Cage gitu. Kita juga bertanya kok sampai sekarang varian satu ini nggak ada muncul. Nah, gue dengar juga di beberapa wawancara dari Ryan Reynolds mengatakan bahwa dia sempat melobi Marvel untuk mendatangkan Nicolas Cage sebagai Ghost Rider, tapi akhirnya memang dibatalkan, nggak dapat restu dan bla 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 bla. Ternyata sekarang baru tahu bahwa Nicolas Cage adalah senjata terakhir untuk menaikkan hype dari Kang Dynasty gitu ya. Ya sayang juga nggak muncul, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa cerita yang kita ceritakan tadi dari plot yang bocor itu tetap akan digunakan, hanya saja mengganti sosok Kang-nya jadi Dr. Doom. Sosok Hugh Jackman tetap akan main, kemudian jadi Nicolas Cage sebagai Ghost Rider tetap ada, 3 Spider-Man tetap ada, dan juga TVA konsepnya mungkin tetap sama. Untuk mengalahkan Dr. Doom, mereka akan mengambil anchor being di setiap universe yang dipercaya bakal bisa mengalahkan si Dr. Doom ini. Nggak ada masalah sih sebenarnya menurut gue gitu ya. Tapi cuman perbedaannya sekarang Dr. Doom yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Kang sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir keren juga ya. Kayaknya di Multiverse Saga, karena ini ceritanya tentang multiverse gitu ya. Jadi tetap bumbu-bumbu fanservice itu masih bakal ada gitu ya. Buat teman-teman mungkin orang-orang yang luar sana yang nggak suka dengan sistem fanservice MCU gitu, mohon maaf. Kayaknya di Doomsday pun konsep fanservice bakal ada gitu, terus ada gitu ya. Bakal diterapkan oleh Marvel karena memang sekarang kan udah mainnya multiverse. Mau apa lagi gitu, dengan konsep yang paling keren menurut gue plot twistnya yaitu mendatangkan film-film yang lama yang dianggap dari timeline alternatif ataupun universe alternatif didatangkan ke universe utama. Itu juga luar biasa gitu. Kayak gitulah konsep multiverse gitu ya. Kalian pengen fanservice mulu, harus tahu dulu dong inti cerita Multiverse Saga ya tentang multi-universe. Jadi tentu konsep utama ya lagi-lagi mendatangkan aktor-aktor lain yang memerankan Reed Richards di universe lainnya. Gue tuh sebenarnya agak lagi-lagi kita ngungkit gitu ya. Gue tuh mau membandingkan dengan penikmat comic book movie di era sebelum Endgame dan sesudah Endgame tuh beda banget, timpang gitu. Mungkin karena juga gongnya tuh ada di Endgame. Jadi kayak orang-orang setelah Endgame tuh pengen film yang setara dengan Endgame. Padahal mereka belum tahu bahwa Endgame itu terbentuk, bisa gongnya sebesar itu, bisa hype-nya sebesar itu ya sebelumnya ada Iron Man pertama yang awalnya mungkin kita biasa-biasa aja, ada juga kemudian Ant-Man yang mungkin menurut kita kurang biasa aja, barulah akhirnya terjadilah Endgame. Nah setelah Endgame orang tuh banyak banget yang pengen kualitas film Marvel tuh selevel Endgame. Gimana? Masa statistiknya tinggi terus gitu? Kalian nggak pernah main saham apa kayak naik turun tuh pasti ada. Untuk mencapai puncak yang luar biasa itu diperlukan film-film yang kecil dulu. Tapi intinya adalah kita senang bahwa dengan kembalinya Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom, tentu Marvel nggak akan plek-ketipel langsung jadikan dia villain. Ada cerita di balik semua itu. Nah, itu yang paling utama. Terakhir, kita akan bahas tentang Battle World. Kayaknya di Doomsday ini memang di awal-awal akan menceritakan bagaimana dampak sebenarnya si Dr. Doom ini ternyata punya pengaruh yang kuat di awal-awal dari Multiverse Saga ini. Dari dulu ternyata dia, baru setelah itu kita akan melihat bahwa akan terbentuknya Battle World. Universe ini bertuburukan, terjadinya incursion yang membuat mereka harus bertarung di satu universe. Nah, itu akan bentuk sebuah Battle World. Mereka akan rebutan universe ini. Kita akan melihat bahwa Dr. Doom itu menjadi ancaman yang luar biasa. Para anchor being yang berkumpul ini nantinya akan mengalahkan Dr. Doom di event Secret Wars. Di versi Doomsday tentu mereka akan kalah dulu, sama kayak konsep Infinity War. Baru setelah itu di Avengers Secret Wars, boom, mereka akan mati-matian untuk mengalahkan Dr. Doom. Konsepnya memang seperti itu, memang seperti klise, tapi ya kayak gitulah comic book movie. Jadi kita nggak terlalu bisa menyamakan dengan event level-level film yang Oscar movie gitu aja, nggak bisa gitu guys. Oke guys, mungkin hanya itu saja update kita terkait dengan plot cerita Kang Dynasty yang bocor. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Jangan lupa jadi membership. Thank you guys.